Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Nindi Kristanti dengan NIM 203200215, yang kedua Pratama Nadia Nur Anjani dengan NIM 203200221, yang ketiga Ridho Priyambodo dengan NIM 2032227, yang keempat Robi Atul Adawiyah dengan NIM 203200233, dan yang kelima Solihatul Mar'ati dengan NIM 203200240. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari PPT kami yang berjudul Metode Pembelajaran PKN di MI atau SD. Pembelajaran PKN di SD atau MI. Pengertian dari pembelajaran PKN. Pembelajaran PKN merupakan salah satu mata pelajaran pokok di sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial. Menurut Udin S. Winata Putra 2007, dalam pembelajaran PKN, kemampuan menguasai metode pembelajaran merupakan salah satu syarat utama yang harus dimiliki guru. Metode yang dipilih dalam pembelajaran PKN harus sesuai dengan karakteristik tujuan pembelajaran PKN. Strategi pembelajaran PKN di MI atau SD yaitu suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih dan mengimplementasikan segala teori, pendekatan, teknik, metode, media materi, dan sumber-sumber belajar dalam proses pembelajaran PKN untuk mencapai tujuan pembelajaran PKN yang telah ditetapkan. Macam-macam strategi pembelajaran ada 5. Yang pertama, Jigsaw. Strategi ini digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa kajian. Yang kedua, strategi reading guide atau membaca buku ajar. Strategi ini digunakan jika waktu yang tersedia untuk membahas materi pelajaran sangat singkat. Yang ketiga, strategi information search atau mencari informasi. Strategi ini digunakan pada materi yang padat, monoton, dan membosankan. Yang keempat, strategi critical incident atau pengalaman penting. Strategi ini pada umumnya digunakan untuk memulai pembelajaran. Dan yang kelima, strategi seeing who it is atau melihat kejadian sebenarnya. Strategi ini dimaksudkan untuk memahami suatu kejadian tidak lazim yang terjadi pada seseorang. Di sini saya akan melanjutkan mengenai metode pembelajaran PKN di MI atau SD. Pembelajaran PKN merupakan salah satu mata pelajaran pokok di sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial, mengembangkan tanggung jawab sebagai warga negara, serta mengembangkan anak didik berpartisipasi sebagai warga negara agar supaya warga negara itu menjadi yang baik. Aspek-aspek di atas merupakan integrasi dalam proses pembelajaran menjadi suatu sinergi sehingga pesan pembelajaran dapat ditangkap oleh siswa secara benar dan optimal. Pembelajaran berbasis portofolio. Portofolio adalah kumpulan karya siswa yang disusun secara sistematis dan terorganisir sebagai hasil dari usaha pembelajaran yang telah dilakukannya dalam kurun waktu tertentu. Portofolio dalam PKN merupakan kumpulan informasi yang tersusun dengan baik dan menggambarkan rencana kelas siswa berkenaan suatu isu kebijakan politik yang telah diputuskan untuk dikaji baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Portofolio kelas berisi bahan
ajar seperti pernyataan-pernyataan tertulis, peta, grafik, fotografi, dan karya seni asli. Bahan-bahan ini menggambarkan yang pertama yaitu hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan suatu masalah yang telah dipilih. Yang kedua yaitu hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan alternatif pemecahan terhadap masalah tersebut. Yang ketiga yaitu kebijakan publik telah dipilih atau dibuat siswa untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat yaitu rencana tindakan yang telah dibuat siswa untuk digunakan dalam mengusahakan agar pemerintah menerima kebijakan yang mereka usulkan. Pembelajaran PKN yang berbasis portofolio memperkenalkan kepada para siswa dan mendidik mereka dengan beberapa metode dan langkah-langkah yang dipergunakan dalam proses politik. Pembelajaran PKN bertujuan untuk membina komitmen aktif para siswa terhadap kewarganegaraan dan pemerintahannya dengan cara yang pertama yaitu membekali pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif. Yang kedua yaitu membekali pengalaman praktis yang dirancang untuk mengembangkan kompetisi dan efektivitas partisipasi. Yang ketiga yaitu mengembangkan pemahaman akan pentingnya partisipasi warga negara. Selanjutnya yaitu modeling. Dalam pembelajaran PKN, guru merupakan modeling yang sangat berperan untuk mengajarkan materi-materi yang berisi nilai-nilai moral. Anak akan melihat dan mengamati apa yang dilakukan model kemudian menirukannya dalam perilaku. Selain guru, model yang digunakan dalam pembelajaran PKN dapat berupa manusia, misalnya masyarakat, aparat, pemerintah, pemimpin negara, pahlawan, dan bangsa. Yang kedua yaitu non-manusia, misalnya menggunakan kancil dalam cerita dongeng. Selanjutnya yaitu demonstrasi. Metode demonstrasi biasanya digunakan untuk memperagakan atau menunjukkan suatu prosedur yang harus dilakukan peserta didik yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata-kata saja. Metode demonstrasi ini diartikan sebagai cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber-sumber belajar lain yang memahami atau ahli dalam topik bahasa yang harus didemonstrasikan. Tujuan metode demonstrasi ini adalah yang pertama, mengajarkan suatu proses atau prosedur yang harus dimiliki peserta didik atau dikuasai peserta didik. Yang kedua yaitu mengkonkretkan informasi atau penjelasan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan pengamatan dengan pendengaran dan penglihatan para peserta didik secara bersama-sama. Sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu bermain peran. Metode bermain peran adalah bermain atau berperan atau memainkan peranan dalam dramatisasi masalah sosial atau psikologis. Bermain peran adalah suatu bentuk permainan pendidikan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai dengan tujuan untuk menghayati perasaan, sudut pandangan, dan cara berpikir orang lain. Proses belajar dengan menggunakan metode bermain peran diharapkan siswa mampu menghayati tokoh yang dikehendaki
Keberhasilan siswa dalam menghayati peran itu akan menentukan apakah proses pemahaman, penghargaan, dan identifikasi diri terhadap nilai berkembang. Tujuan dari penggunaan metode bermain peran adalah sebagai berikut. Metodenya yaitu motivasi siswa, menarik minat dan perhatian siswa, memberikan kesempatan siswa kepada siswa, melatih siswa untuk berperan aktif, mengembangkan kemampuan komunikasi siswa, menarik siswa untuk bertanya. Selanjutnya, metode karya wisata ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa murid langsung kepada objek yang akan dipelajari di luar kelas. Karya kerja wisata pergi, karya wisata sampai pergi bekerja dalam hubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Karya wisata dapat dilakukan dalam waktu singkat, beberapa jam saja, ataupun cukup lama sampai beberapa hari. Tujuan penggunaan metode karya wisata antara lain yaitu tujuan penggunaan tersebut yakni melengkapi pengetahuan yang diperoleh di sekolah atau kelas, melihat, mengamati, menghayati secara langsung dan nyata mengenai objek tersebut, menanamkan nilai moral pada siswa. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, NIM 203200233. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mas Ridho Priambodo. Metode pembelajaran efektif dalam PKN DMI atau SD. Pembelajaran PKN yang layak adalah pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan tujuan pendidikan nasional, tujuan kurikulum pada satuan pendidikan, konteks kehidupan masyarakat, serta kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemampuan yang harus dikuasai siswa adalah kemampuan yang utuh, yang mampu mengembangkan semua potensi yang baik yang ada dalam diri siswa. Potensi kemampuan yang ada dalam diri siswa mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah kemampuan kognitif, yakni potensi yang terkait dengan kemahiran dan keterampilan mengingat, memahami, berpikir kritis, analitis, sintetis, dan evaluatif. Yang kedua yaitu kemampuan afektif, yakni potensi yang terkait dengan masalah keyakinan, nilai, sikap, perasaan atau emosional, dan unsur efektif lainnya. Dan yang terakhir yakni kemampuan psikomotorik, yaitu potensi yang terkait dengan perilaku sosial, prioritas, perjuangan, menegakkan kebenaran dan keadilan, dan sebagai perilaku lain yang mencerminkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini, peran guru sangat besar agar mencapai tujuan pembelajaran PKN yang efektif. Di antaranya yaitu, yang pertama ada peran guru sebagai perencana, yakni guru perlu membuat perencanaan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif atau maksimal, seperti membuat perencanaan pembelajaran, mengembangkan materi, mempersiapkan media yang digunakan, yang dibuat atas dasar pertimbangan kondisi peserta didik. Yang kedua, peran guru sebagai fasilitator, yakni guru berperan dalam memberikan pelayanan termasuk ketersediaan fasilitas guna memberi kemudahan dalam kegiatan belajar bagi peserta didik. Misalnya, di lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang kurang kondusif dan kurang mendukung, maka hal itu yang akan menyebabkan minat belajar peserta didik semakin rendah. Yang ketiga, peran guru sebagai reward, yakni seorang guru yang memberikan sebuah apresiasi kepada peserta didik yang memiliki prestasi. Hal itu bertujuan untuk mendidik mereka dan membuat mereka senang atas perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, reward juga dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memperbaiki atau meningkatkan prestasi yang telah dicapai. Dengan kata lain, guru memberikan reward untuk membentuk kemauan siswa yang lebih keras
Yang keempat, peran guru sebagai pengelola, yakni keterampilan guru dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, serta melaksanakan pengawasan terhadap program dan suatu kegiatan yang ada di kelas, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis, efektif, dan efisien. Yang kelima, peran guru sebagai pengarah, yaitu bagi pengarah peserta didik, bahkan bagi orang tua, yakni guru harus mampu mengarahkan peserta didik dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, mengarahkan peserta didik dalam mengambil keputusan dan menemukan jati dirinya. Yang keenam, peran guru sebagai penilai, yakni berperan untuk mengumpulkan data atau informasi yang telah keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. Dengan melakukan penilaian, maka guru akan mengetahui atau menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, yakni peran guru sebagai pemberi keputusan, yakni berperan dalam suatu proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Maka dari itu, di sini guru berperan dalam mengambil keputusan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu selanjutnya situasi yang perlu diciptakan oleh guru bersama siswa untuk pembelajaran PKN yang efektif, diantaranya yaitu pendekatan humanistik, yakni berupa suasana penuh kehangatan, persahabatan, kekeluargaan, terbuka, adil, tidak ada tindakan yang menekan siswa, dan tidak ada paksaan. Selanjutnya, proses pembelajaran hendaknya berorientasi pada siswa dengan mempertimbangkan karakteristik dan perkembangan kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya, proses pembelajaran mengembangkan kemampuan belajar, yaitu keterampilan bagaimana belajarnya. Selanjutnya, proses pembelajaran menggunakan metode yang divariasikan atau multi metode. Misalnya menggunakan belajar kelompok dan atau menggunakan games yang menarik sesuai dengan dunia siswa. Selanjutnya, juga menggunakan pembelajaran dengan pengalaman langsung atau melakoni mencoba sendiri, sehingga mereka akan lebih menghayati dan merasakan sendiri, yang akhirnya hasil belajar itu akan menyatu dan mempribadi dalam dirinya. Selanjutnya, langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan model analisis nilai ada dua, yaitu yang langkah yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan. Di dalam persiapan terdapat langkah-langkah di dalamnya, yaitu yang pertama menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar atau konsep yang akan dibelajarkan. Yang kedua, menetapkan bagian mana dari materi atau substansi yang ada dalam kompetensi dasar yang akan disajikan melalui analisis diri. Yang ketiga, menyusun skenario kegiatan agar langkah-langkah yang akan digunakan itu jelas. Yang keempat, menyiapkan media stimulus seperti koran, cerita, film, atau gambar-gambar. Yang kelima, menyiapkan lembar kerja siswa yang berisi panduan terperinci bagi siswa dalam bervisiti. Langkah yang kedua yaitu pelaksanaan. Di dalamnya terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, setelah membuka pelajaran, Anda menjelaskan kepada siswa bahwa mereka akan bervisiti. Yang kedua, pelontaran atau pembagian media stimulus oleh guru atau siswa berupa cerita atau gambar atau foto. Yang ketiga, guru memperhatikan aksi dan reaksi spontan siswa terhadap cerita tersebut yang telah disajikan. Yang keempat, melaksanakan dialog terpimpin melalui pertanyaan guru, baik itu individual, kelompok, maupun klassikal. Yang kelima, menentukan argumen dan klarifikasi pendirian. Yang keenam, fase pembahasan atau pembuktian dari argumen. Pada fase ini sudah mulai ditanamkan target nilai dan konsep sesuai materi pelajaran. Dan yang terakhir, fase penyimpulan. Melalui fase penyimpulan ini, model pembelajaran VCT dianalisis sebagai guru
hendaknya yang mengajar PKN akan mudah mengungkapkan sikap, nilai, dan moral siswa terhadap suatu kasus yang disajikan. Tentu saja harus menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar, antara lain keterampilan bertanya, reinforcement, variasi stimulus, dan menjelaskan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.